Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang evolusi dan teori-teorinya perjalanan perubahan makhluk hidup. Apa itu evolusi? Evolusi adalah perubahan bertahap pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi makhluk hidup dari generasi ke generasi. Ini bukan perubahan mendadak, melainkan akumulasi modifikasi kecil yang terjadi seiring waktu. Proses ini melibatkan variasi genetik dan populasi reproduksi yang menghasilkan keturunan dan seleksi alam yang memiliki individu dengan sifat paling menguntungkan. Hasilnya adalah adaptasi terhadap lingkungan dan spesies atau pembentukan spesies baru. Kata evolusi berasal dari bahasa Latin evolva yang secara harfiah berarti membuka gulungan atau berkembang secara bertahap. Ini menggambarkan konsep terkuaknya potensi kehidupan seiring waktu. Mekanisme utama evolusi yang pertama adalah seleksi alam. Individu dengan sifat yang lebih sesuai dengan lingkungan memiliki peluang bertahan hidup dan berkembang biak yang lebih besar. Sifat-sifat ini kemudian akan diwariskan ke generasi berikutnya menyebabkan populasi beradaptasi. Yang kedua ada mutasi genetik, yaitu perubahan acak pada sekuens DNA atau gen dapat menghasilkan sifat-sifat baru yang sebelumnya tidak ada. Mutasi adalah sumber utama variasi genetik. Yang ketiga ada rekombinasi genetik, yaitu melalui reproduksi seksual, materi genetik dari dua individu digabungkan menciptakan kombinasi gen baru dan meningkatkan variasi dalam populasi. Yang terakhir ada hayutan genetik, yaitu perubahan frekuensi gen secara acak dalam populasi, terutama terlihat pada populasi kecil. Kejadian kebetulan dapat mempengaruhi gen mana yang lolos ke generasi berikutnya. Adaptasi manusia yang tinggal di dataran tinggi, mereka cenderung memiliki jumlah sel darah merah yang lebih banyak atau hemoglobin yang lebih efisien untuk mengikat oksigen. Sebuah adaptasi evolusioner terhadap kadar oksigen yang rendah. Teori evolusi klasik Lamarck versus Darwin. Jean-Baptiste Lamarck pada 1809, Lamarck mengemukakan teori pewarisan sifat yang diperoleh. Ia percaya bahwa sifat-sifat yang dikembangkan suatu organisme selama hidupnya, atau misalnya otot yang kuat karena sering digunakan, dapat diwariskan kepada keturunannya. Contohnya terkenalnya adalah jerapah yang lehernya memanjang. Karena sering meregangkan leher atau meraih daun tinggi, meskipun teorinya keliru, ia adalah salah satu ilmuwan pertama yang menyajikan teori evolusi yang koheren. Yang kedua ada Charles Darwin, 1859. Darwin dalam bukunya yang Revolution on the Origin of Species mengusulkan seleksi alam sebagai mekanisme utama evolusi. Berdasarkan pengamatannya di Kepulauan Galapagos, ia menyimpulkan bahwa individu dengan sifat yang paling cocok dengan lingkungan cenderung bertahan hidup dan bereproduksi lebih banyak. Mewariskan sifat-sifat tersebut seiring waktu ini akan mengubah populasi. Teorinya telah menjadi dasar bagi pemahaman evolusi modern. Nah, bukti ilmiah evolusi yang pertama ada rekaman fosil. Penemuan fosil secara berkelanjutan menunjukkan perubahan bertahan spesies seiring waktu, mengisi kesenjangan dan mendukung transisi bentuk kehidupan. Yang kedua ada genetika dan biologi molekuler. Persamaan genetik yang tinggi antar spesies terutama pada tingkat DNA dan protein mengindikasikan nenek moyang bersama dan hubungan kekerabatan. Yang ketiga ada biografi. Pola distribusi geografis spesies menunjukkan bagaimana isolasi dan adaptasi terhadap lingkungan lokal telah membentuk keanekaragaman hayati. Yang keempat ada anatomi perbandingan, yaitu struktur homolog atau misalnya tulang lengan pada manusia, kucing, paus, dan kelawar yang memiliki fungsi berbeda tetapi pola dasar yang sama menunjukkan garis keturunan yang sama. Yang selanjutnya ada embriologi perbandingan, yaitu tahap perkembangan embrio yang serupa pada berbagai spesies vertebrate menunjukkan kesamaan asal-usul perkembangan mereka. Yang terakhir ada observasi langsung. Seleksi alam dan adaptasi telah diamati secara langsung pada populasi di alam seperti resistensi antibiotik pada bakteri atau perubahan pada populasi ngat.
Fakta ilmiah yang kuat, yaitu evolusi adalah fakta ilmiah yang didukung oleh tumpukan bukti yang tak terbantahkan dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari paleontologi hingga genetika molekuler. Teori evaluasi memberikan penjelasan dan komprehensif dan dapat diuji tentang bagaimana perubahan ini terjadi melalui mekanisme seperti seleksi alam. Proses evaluasi yang berkelanjutan telah membentuk keanekaragaman hayati luar biasa yang kita lihat di bumi saat ini. Memahami evaluasi sangat penting untuk mengerti asal-usul kehidupan, hubungan antar makhluk hidup, dan tantangan lingkungan yang kita hadapi. Mari kita terus belajar dan mengapresiasi keajaiban perubahan alam yang tiada henti, yang telah membentuk dunia kita menjadi seperti sekarang. Evolusi bukan hanya konsep biologi, tetapi juga kisah epik tentang kehidupan itu sendiri. Cukup sekian, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.